Oke, salam kuliah desain. Kita lanjutkan ya. Ini tadi kan sudah sampai ya isinya. Sudah kita masukkan beberapa data, tapi kita belum perhalus lah ya. Kita berikan detail-detail yang lebih menarik untuk supaya desain kita itu memiliki kelengkapan lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba buat dulu untuk ukuran eh, kursi ini ya. Ini kita buat secara garis besar aja. Mungkin teman-teman nanti bisa bikin yang lebih detail ya. Kita pakai garis-garis ini. Ya, pakai kontrol ya. Pastikan pakai kontrol. Lalu ini kita putar ya. Kita putar saja. Lebarnya mungkin 10 cm. Oh, 1 cm terlalu besar ya. 5. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ukurannya kita atur dulu. Ini tinggi kursinya. Kita klik. Totalnya. Oke, nah ini jangan supaya tidak terlalu tinggi. Kita akan copy saja, kira-kira seperti itu ya. Nah, kadang-kadang background itu mengganggu kita ya. Misalnya kita mau menggerakkan ini, kepencet backgroundnya dan sebagainya. Dan maka gambar-gambar lain selain yang akan kita edit itu bisa kita kunci ya. Misalnya background ini, background putih ini, kita klik kanan, kita background ini kita klik kanan, kita lock object. Nah, objek ini sudah tidak bergerak-bergerak lagi ya. Ini kita lock object misalnya. Nah, sudah tidak bergerak lagi itu bisa kita setting, sangat bisa kita setting ya. Lalu ini supaya gambar kerja kita nampak semakin interior atau arsitektur, nah kita tambahkan ya garis miring seperti ini, mungkin 2x2 ya, seperti ini ya. Biasanya tebelnya itu lebih tebel ya. Tadi kan 1, ini kita bikin 2 deh. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita copy aja tinggian dari ini secara garis besar aja ya, teman-teman nanti bikin yang lebih detail deh. Ini kalau mau geser di unlock object ya, kita bisa geser lagi. Kira-kira seperti ini ya. Lalu bagian bawahnya kita bisa copy dari sini. Kita putar saja kan. Putar saja. Oke. Kita mau pakai di bagian bawah sini ya. Oke. Kita geser kira-kira aja. Seperti ini. Oh, sorry. Ini kita klik ya, power clip. Sorry kok. Unlock ya tadi. Kita lock object. Nah, kita delete yang ini. Kita pakai yang ininya saja. Oke. Lebarnya berapa nanti kita bisa isi ya. Oke, lalu ini kita copy lagi untuk di bagian sini ya. Oke, misalnya ini kita taruh di sini. Panjangkan lagi. Oke. Ini kira-kira aja ya. Nanti teman-teman pasti punya ukuran yang lebih detail ya. Kita pastikan misalnya 60 cm ya, 60 cm untuk bagian sini ya. Nah, ukuran font keterangan ya, pastikan dalam dunia desain grafis ya. Font keterangan itu kecil saja, tidak terus besar, itu namanya judul ya. Apalagi besar segini itu kan judul banget itu ya. Nah, font keterangan seperti ini pastikan hurufnya itu kecil saja. Misalnya 8. Nah, udah cukup itu, atau 7 bahkan ya, 7. Nggak apa-apa, 7 aja. Nah, tapi paling kecil tuh pastikan cuma 6 ya, jangan terlalu kecil banget, nanti nggak bisa dibaca lagi ya. Nah, ini 60 ya, kita copy, Ctrl C, Ctrl V ya, kita geser aja ini. Nah, misalnya ini 20 ya, contoh aja ini ya. Ini
tingginya ya, kira-kira seperti ini. Nanti bisa kita geser-geser lagi. Oke, tingginya 40 ya. Plus 40. Oke, lalu ini 60 misalnya ya. 70. Oke, jadi ini bisa kita copy ke sana ya. Nah, kira-kira seperti ini kan untuk tampak ini sudah kita buat. Nah, sudah kita buat nih. Kita bisa berikan detail-detail keterangan ya nanti ya. Ini kita buka dulu unlock-nya supaya bisa kita geser ya semuanya. Ini kita grup dulu. Ya, kita pastikan ini berada di posisi yang tepat ya. Kira-kira ini satu kotak untuk satu gambar ya. Lalu kita beri keterangan. Nah, keterangan gambar di sini berarti kan derajatnya dia lebih kecil dari ini, tapi lebih besar sedikit dari ini kan. Nah, sehingga kita bisa bikin misalnya untuk ya tampak samping. Nah, hurufnya harusnya lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini ya. Nah, kita bisa pakai ebrima juga, tapi yang bold misalnya ya. Ini tadi fontnya kan 9, berarti ini kita bisa pakai misalnya 11. Ya, 11 dan warnanya hitam aja. Seperti ini. Kita bold atau tidak? Ya, tidak bold juga tidak apa-apa, atau kita bold. Ya, tidak masalah. Seperti ini. Kita copy. Tampak depan. Oke. Ini saya perlu geser-geser ya. Perlu menyesuaikan posisinya. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi ini ikut ke bawah, ini ikut ke atas ya. Kita kalau perlu ada teks di sini ya. Kita copy lagi. Misalnya ini perspektif 01. 02. Oke. Nah, kita bisa masukkan detail-detail seperti tadi ya. Kan tadi ada garis-garis nih di depan sini ya. Tadi kita lihat kalau kita F9 kan ada garis nih. Berarti garis ini bisa kita manfaatkan untuk elemen-elemen. Ya, Ctrl C di sini. Nah, untuk elemen ini. Untuk elemen pendukung dari karya kita ya. Pastikan ini berada di sini. Seperti ini. Pastikan sampai ujung ya. Sebagai elemen-elemen pendukung. Ya, lalu untuk di sini berarti kan kita bisa pakai ya, misalnya seperti ini. Oops, sorry. Oke, kita tata ya sedemikian rupa. Lalu ini kita copy saja di sini. Sorry, ini dan ini kita copy. Set. Nah, warnanya berarti pakai si Tosca. Oke, ini nama anakku tuh Tosca. Nah, sekarang udah mulai nampak ya, kita F9-in. Nah, sudah mulai nih ada isi-isiannya, ya kan? Supaya desain kita tuh tidak
terlalu polos gitu ya. Nah, lalu ini kan ide perancangan ya. Saya punya gambar, nih gambar si siapa namanya, sketsa saya nih. Saya masukkan aja nih. Kebetulan karena ini backgroundnya udah putih. Nah, sketsa ini saya orek-orek aja pakai pensil warna ya, pensil warna digital. Nah, ini ide perancangan saya nih. Saya taruh di sini. Nah, ini nanti sebagai ide perancangan saya ya. Nanti akan menjadi apa? Nah, akan menjadi di sini. Saya sudah punya gambar pecahannya nih. Saya bawa ke sini. Nah, ini gambar versi pecahnya ya. Bahwa ini dari rantingnya, ini dari nestnya, ini dari idenya itu dari sana ya. Ini burung yang mau nangkring di situ ya, misalnya seperti ini. Atau kita balik nih, kayaknya secara komposisi kurang enak nih. Nah, ide perancangannya itu dari situ. Oke ya, kita kecilkan dulu. Nah, nanti akan kita beri ide perancangannya dari situ. Oke, sini ya. Nah, kita pastikan ini. Nah, masalahnya dia kan memiliki background yang belum transparan ya. Berarti kita setelah ini ya, akan membuat gambar ini lebih bagus lagi dengan mengedit foto ini di Photoshop dulu supaya backgroundnya ini, kalau gini saya kasih warna merah gitu misalnya. Nah, ini kan mengganggu ya. Background ini belum polos sehingga kita perlu edit pinggirannya supaya kita bisa bersihkan sehingga dia bisa tampil transparan di situ. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan untuk mengedit Photoshop-nya dulu ya.